Halo adik-adikku semua, khususnya kalian yang duduk di kelas 2. Jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini di depan saya ada buku Bupena Jilid 2. Kita akan membahas tema 1 yang berjudul Hidup Rukun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal Ayo Berlatih yang ada pada sub tema 1, yaitu mulai dari halaman 4. Langsung saja tanpa basa-basi, kita mulai dari kinerja praktik bahasa Indonesia yang ada di halaman 4. Nomor 1, bacalah teks cerita berikut, sebutkan ungkapan yang terdapat dalam cerita. Nanti adik-adik silakan baca sendiri cerita yang ada di dalam kotak berwarna abu-abu ini. Sementara saya sudah bantu untuk mencarikan kata ungkapannya, ada 2 di sini, yaitu yang pertama buah hati, saya sudah garis bawahi, dan ungkapan yang kedua saya temukan adalah rendah hati. Sekarang nomor 2, saya bantu carilah makna dari ungkapan-ungkapan tersebut. Silakan adik-adik tulis buah hati itu artinya atau maknanya adalah anak. Sementara rendah hati artinya tidak angkuh atau tidak sombong. Saya ulangi, tidak angkuh atau tidak sombong. Oke, sekarang nomor 3 dan nomor 4 silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Kemudian kita lanjut ke halaman 5. Di sini ada ayo berlatih matematika. Nomor 1, tuliskan bilangan sesuai banyak benda. Setiap ikat banyaknya 10 pensil. Mari kita hitung yang nomor 1A ini adik-adik berapa ikat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ikat, berarti 70. Kemudian yang sendiri-sendiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabnya adalah 77. Adik-adik silakan tulis angka 7, 7. Sekarang kita lanjut ke B. Mari kita hitung berapa ikat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sendiri 1, 2, 3, 4. Berarti jawabnya adalah 94. Adik-adik silakan tulis angka 9 dan 4. Kita menuju ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Silakan kita hitung berapa banyaknya kubus ini. Kalau menurut buku panduannya, satu kubus ini nilainya adalah 100 adik-adik. Kemudian yang satu baris ini nilainya 10. Mari kita hitung, ada 1, 2, 3, 4. Berarti 100, 200, 300, 400. Silakan adik-adik tulis di sini 400. Angka 400. Kemudian ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 50 adik-adik. Silakan adik-adik tulis angka 50. Kemudian ditambah ada 4 kotak ini adik-adik. Silakan adik-adik tulis di sini 4. Jadi jawabnya adalah 454. Sini adik-adik tulis 454. Begitu, ngerti ya adik-adik? Jadi adik-adik tulis lagi di sini banyak kubus ada 454. Bilangan tersebut dibaca, silakan ditulis 454. Jawabannya seperti ini adik-adik nih, 454. Ngerti ya adik-adik? Sekarang kita menuju ke nomor atau halaman 8. Di halaman 8 ini ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, sebutkan urutan sila dan bunyi sila dari lambang Pancasila berikut. Yang pertama adalah A, lambangnya adalah bintang, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya ulangi, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan yang B ini adalah gambar rantai, yaitu sila kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila pertama atau sila ke-1. Ini sila kedua. Dan yang C ini adalah sila ketiga, yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya apa ini adik-adik? Yaitu pohon beringin. Kemudian yang D adalah sila keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Saya ulangin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang E ini adalah sila kelima, yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nomor 2, beri tanda centang. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Yang harus dicentang dari 4 kalimat ini adalah, yang pertama ini adik-adik silakan dicentang. Berdoa setelah makan malam termasuk sila pertama. Dicentang ini adik-adik, checklist seperti itu. Kemudian mengikuti lomba keagamaan juga termasuk sila pertama. Silakan dicentang. Kemudian yang terakhir adalah yang ini, jujur saat berbicara. Silakan dicentang juga adik-adik. Yang ini tidak dicentang ya, tidak. Menolong teman termasuk sila kedua. Jadi yang ini tidak usah dicentang. Yang dicentang saya ulangi yaitu ini, berdoa setelah makan malam, mengikuti lomba keagamaan, dan jujur saat berbicara. Nomor 3, berilah tanda centang sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Yang dicentang adalah yang ini adik-adik, menaati nasihat orang tua. Kemudian adik-adik centang juga yang ini, menyapa orang tua. Dan adik-adik juga centang yang paling bawah ini, yaitu meminta izin saat meminjam. Sementara yang ini tidak usah dicentang karena ini bekerja sama saat piket kelas termasuk pengalaman sila ketiga, bukan kedua. Jadi saya ulangi, yang dicentang adalah yang menaati nasihat orang tua, menyapa orang tua, dan meminta izin saat meminjam. Oke, kemudian kita menuju ke halaman 9 adik-adik. Ini dia halaman 9. Halaman 9, walaupun ini kinerja praktik, tapi saya akan bantu untuk mencari ungkapannya. Nomor 1, perhatikan percakapan berikut. Nah, di sini ada ungkapan adik-adik. Yang saya sudah garis ini adalah ungkapannya yang saya sudah temukan. Yang pertama adalah kabar angin. Yang kedua kepala dingin. Dan yang ketiga adalah keras kepala. Saya bantu nomor 3. Tuliskan ungkapan yang terdapat pada percakapan. Setelah itu carilah makna ungkapan tersebut. Ya, tadi udah saya garisin. Ada 3 tadi ya adik-adik ya. Yang pertama adalah kabar angin. Ini adik-adik, artinya adalah kabar yang belum jelas kebenarannya. Kemudian yang kedua, kepala dingin, artinya tenang dan sabar. Yang ketiga, arti keras kepala, artinya tidak mau menuruti nasihat orang. Silakan di-pause dan disalin adik-adik jika saya ngomongnya terlalu cepat. Kemudian silakan, tadi katanya diminta untuk adik-adik untuk menuliskan kalimat ya. Buatlah kalimat, ini nomor 4 adik-adik. Buatlah kalimat baru menggunakan ungkapan tersebut. Nah, silakan ini adik-adik disalin. Silakan di stop dulu atau di pause. Yang pertama adalah saya mendengar kabar angin tadi pagi. Yang kedua, selesaikanlah masalahmu dengan kepala dingin. Yang ketiga, sifat Andi memang keras kepala. Oke adik-adik, sekarang kita menuju ke halaman 10. Di halaman 10 ini kita ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan ungkapan yang tepat. Ini sudah tersedia di sini adik-adik ungkapannya. Mari kita coba isi. Yang A, paman datang membawa titik-titik berupa buah-buahan. Jawabannya adalah buah tangan. Silakan, buah tangan ini adik-adik tulis di sini. Buah tangan itu artinya oleh-oleh adik-adik. Kemudian yang B, anak yang titik-titik tidak disukai teman-temannya. Jawabannya adalah ini adik-adik, tinggi hati. Silakan adik-adik tulis tinggi hati, taruh di sini, tinggi hati. Tinggi hati itu artinya sombong. Yang C, Fitri anak yang titik-titik sehingga memiliki banyak teman. Pastinya jawabannya yang
rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong adik-adik. Silakan tulis di sini, rendah hati. Sekarang nomor 2, tuliskan makna dan buatlah kalimat menggunakan ungkapan berikut. Yang pertama ada tangan kanan, B turun tangan, yang C banting tulang, yang D banyak akal. Saya sudah tuliskan di sini adik-adik jawabannya. Halaman 10 itu. Nah, nomor 2 ini. Tangan kanan artinya adalah orang kepercayaan. Kalimatnya adalah Pak Rudi adalah tangan kanan ayah. Silakan di-pause adik-adik jika terlalu cepat. Yang B turun tangan artinya adalah turut mencampuri. Contoh kalimatnya adalah Pak Lurah turun tangan untuk membersihkan sungai. Yang C banting tulang artinya adik-adik kerja keras. Contoh kalimatnya adalah ayah dan ibu banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir adik-adik banyak akal artinya adalah pandai. Contoh kalimatnya adalah Rudi termasuk anak yang banyak akal. Jadi contoh-contoh ini adik-adik bisa ganti sendiri sesuai dengan kemauan adik-adik. Siapa tahu tidak mau memakai contoh ini, adik-adik punya contoh adik-adik sendiri, ya silahkan dipakai. Sekarang kita menuju ke halaman 12. Di halaman 12 ini ada ayo berlatih matematika. Yang pertama saya baca nomor 1, tuliskan lambang bilangan pada gambar berikut. Gampang sekali ya adik-adik. Yang A ini lambang bilangannya adalah 194. Silakan ditulis A 194. Jadi tulis angkanya aja adik-adik ya. Kemudian yang B tulis angka 286. 286. Itu lambang bilangan adik-adik. Yang C 345 dan yang D 432. Sudah ya, dari sekarang nomor 2, hitunglah banyak kubus berikut, lalu bacalah lambang bilangan tersebut. Ini setiap kotak 100 adik-adik. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, berarti adik-adik tulis di sini adalah 400. Angkanya adalah 400. Kemudian di sini ada 3 kolom, 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 kolom. 1 kolom ini adalah 10 adik-adik jumlahnya. 10 kotak atau 10 kubus. Berarti adik-adik di sini ditulis angka 40, yaitu 40. Kemudian yang sini ada 4 kotak atau 4 kubus, silakan adik-adik tulis di sini 4. Jadi yang di sini tulisannya atau angkanya adalah 444. 444. Lalu bacalah lambang bilangan tersebut. Ya, adik-adik tulis seperti ini adik-adik. Ditulis lambang bacaannya 444. Tadi kan yang ini ya adik-adik ya. 400 tambah 40 tambah 4, jawabnya 444. Bacanya adalah 444. Oke, sekarang kita menuju ayo berlatih yang ada di halaman 13. Ayo berlatih di halaman 13 ini tentang bahasa Indonesia. Perhatikan kedua percakapan berikut. Ini saya sudah temukan adik-adik ungkapannya. Yang pertama adalah bunga tidur. Yang kedua adalah murah hati. Garis bawahi ungkapan pada percakapan tersebut. Nih sudah saya garis bawahi, yaitu bunga tidur sama murah hati. Tuliskan arti ungkapan tersebut lalu buatlah kalimat. Saya sudah coba. Sudah saya buatkan adik-adik. Ini bunga tidur itu artinya mimpi. Kalimatnya adalah, contohnya ini ya adik-adik, tadi malam saya mengalami bunga tidur. Kemudian yang B murah hati. Nih adik-adik silakan tulis artinya adalah suka menolong atau memberi. Kalimatnya adalah Andi anak yang murah hati. Ya. Sekarang kita menuju ke halaman 15. Halaman 15. Ya, halaman 15 di sini ada ayo berlatih. Bidang studinya atau pelajarannya adalah PPKN.
Nih adik-adik, ayo berlatih. Berilah tanda centang pada gambar sesuai sila ketiga Pancasila. Dan tanda X atau silang jika tidak sesuai, lalu tuliskan alasanmu apa. Sekarang kita baca dulu. Sekarang giliran adik, ya adik. Ini silakan adik-adik centang. Alasannya silakan ditulis adik-adik. Mereka bermain bersama dengan rukun. Saya ulangin. Mereka bermain bersama dengan rukun. Oke, adik-adik, sekarang yang gambar kedua. Kalimatnya, ini punyaku, punyaku. Nah, berarti tandanya ini adalah silang adik-adik. Alasannya silakan adik-adik tulis. Mereka saling berebut mainan. Oke, sekarang kita ke gambar yang ketiga. Kalimatnya di sini, ayo kita rapikan mainan bersama. Ayo kak, kata adiknya. Berarti di sini jawabannya adalah centang. Alasannya apa adik-adik? Silakan ditulis. Mereka merapikan mainan bersama dengan rukun. Mereka merapikan mainan bersama dengan rukun. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 16. Di halaman 16 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia nomor 1. Carilah makna ungkapan berikut. Yang A, bintang lapangan. B, tulang punggung. C, tangan kanan. D, banyak akal. Oke, dan nomor 2-nya buatlah kalimat menggunakan ungkapan di atas. Saya sudah tuliskan di sini ungkapannya adik-adik dan maknanya juga atau artinya. Yang pertama adalah bintang lapangan. Nah, bintang lapangan ini artinya silahkan dicatat adik-adik. Orang yang ahli di bidangnya, dalam kurung olahraga. Saya ulangin, orang yang ahli di bidangnya, dalam kurung olahraga. Kemudian yang B, tulang punggung. Silakan dicatat artinya, seseorang yang menjadi tumpuan atau penanggung beban keluarga. Saya ulangi, seseorang yang menjadi tumpuan atau penanggung beban keluarga. Oke, sekarang yang C, tangan kanan. Artinya tadi sudah ada adik-adik ya. Artinya adalah orang kepercayaan. Yang D ini juga tadi sudah ada. Banyak akal artinya adalah pandai. Nah, katanya di soal nomor 2 ini buatlah kalimat menggunakan ungkapan di atas. Oke, ini sudah saya tulis. Yang pertama, silakan disalin adik-adik. Ronaldo adalah bintang lapangan sepak bola. Ronaldo adalah bintang lapangan sepak bola. Yang B, ayah menjadi tulang punggung keluarga. Yang C, ayah adalah tangan kanan Pak RT. Artinya ayah orang kepercayaan Pak RT. Yang D, Lina adalah anak yang banyak akal. Saya ulangi, Lina adalah anak yang banyak akalnya. Pakainya berarti. Oke, kalau sudah ke halaman 16, kita lanjut ke halaman 17. Di sini ada menceritakan keterampilan kinerja praktik, menceritakan pengalaman mengamalkan sila keempat dan kelima. Tapi kita langsung ke ayo berlatih yang ini aja adik-adik ya. Ini adik-adik bisa mandiri ya. Kalau tidak tahu silakan dilihat di sini ada materinya ini. Berikut adalah sila pengalaman, sila keempat apa aja contohnya. Sila kelima apa aja contohnya. Sekarang kita langsung ke yang ayo berlatih bawahnya ini adik-adik. Lengkapilah cerita berikut sesuai percakapan Dedi dan Made. Dan ini jawabannya sudah ada di belakangnya adik-adik, ini dia pilihan jawabannya. Oke, saya balik ke sini. Langsung saya kasih tahu jawabannya. Made berteman dengan Eka sejak kecil. Made dan Eka dijuluki titik-titik karena suka membaca. Orang yang suka membaca itu dijuluki kutu buku. Silakan adik-adik tulis di sini, kutu buku. Kutu buku sudah ya. Sekarang ini, karena kepintarannya mereka selalu menjadi titik-titik teman lain. Di sini jawabnya adalah buah bibir.
Ini adik-adik, ini tadi yang kutu buku. Sekarang adik-adik tulis ini. Buah bibir. Tulis di sini adik-adik, buah bibir. Buah bibir itu artinya bahan pembicaraan. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Walaupun begitu, mereka tetap tidak titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah besar kepala. Di sini adik-adik tulis besar kepala. Kemudian yang tinggi hati ini adik-adik tulis di sini tinggi hati. Besar kepala dan tinggi hati artinya sama, yaitu sombong. Kemudian selanjutnya mereka mendengar perkataan orang lain dengan jawabannya adalah kepala dingin. Silakan adik-adik tulis kepala dingin di situ. Sudah ya adik-adik? Kalau sudah, kita ke halaman 18. Ini halaman 18. Kita langsung kerjakan soal ayo berlatih matematika. Tuliskan bilangan sesuai banyaknya kubus berikut. Ayo kita hitung adik-adik. Ada 1, 2. Berarti sini 200. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Sini adik-adik kasih kotak sendiri ya adik-adik. Mungkin lupa bukunya kasih kotak. Silakan ditulis 40. Kemudian ini ada 2 kubus. Silakan adik-adik kasih kotak sendiri 2. Jadi hasilnya adalah di sini adik-adik tulis 242. Angkanya adalah 242. Ya, adik-adik. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 300. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Berarti 90 adik-adik. Berarti yang ini jawabannya adalah 390. Oke, sekarang nomor 2. Tuliskan lambang bilangan berikut. A. 285. B. 303. Dan C. 515. Jawabannya sudah saya tulis. Jawabannya ini adik-adik. Yang A. 285 itu angka 2, 8, dan 5. Sedangkan yang 303 angkanya yang B itu adalah 303. Dan yang C 515 angkanya adalah 515. Nah, sudah ya adik-adik untuk soal-soal ayo berlatih yang ada pada sub 1 pada tema 1 hidup rukun sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke latihan soal sub tema 1. Oke adik-adik, kita belajarnya sampai situ aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran. Dan pastinya jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan dibagikan ke temannya atau di share ke temannya bagi yang masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan buku pena. Oke, sampai di situ aja. Terima kasih dan sampai jumpa.